Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bertemu lagi dan saya dapat membuat konten yang sederhana ini dalam kesempatan kali ini. Nah, dalam kesempatan kali ini saya terutama dan kita semua yang menonton ini, kita niatkan untuk mengambil pelajaran hidup, mengambil ilmu, mengambil manfaat, dan semoga ada manfaat yang bisa diambil dari obrolan sederhana kami di sini pada malam hari ini. Ya, di samping saya sudah ada sahabat saya, Mas Hakim, atau saya manggilnya Pak Hakim. Ini sahabat saya. Kenapa saya mengundang beliau? Ya, pertama, sejujurnya karena keterbatasan narasumber. Yang kedua, jawaban jujur karena beliau narasumber yang paling memungkinkan untuk diajak kolaborasi bikin konten sama saya, gitulah. Dan yang ketiga, ini yang tidak kalah penting, beliau seseorang yang menurut saya sebagai seorang sahabat, beliau memiliki cukup ilmu, pengalaman, pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman hidup dan pandangan-pandangan yang cukup dewasa dalam memaknai kehidupan, gitu ya. Latar belakang beliau, ya jelas santri. Gimana? Langsung ke pertanyaan-pertanyaan ya Pak? Ya, Boleh. Mas ya, Pak Hakim ya. Boleh. Oke. Ini yang tertarik dari antum bagi saya, atau sampean ya, yang tertarik untuk ditanyakan. Terutama dalam segi kegigihan, semangat, pilihan hidup. Begini, teman-teman. Kalau beliau itu memiliki keinginan, dan keinginan itu positif dan dipertimbangkan dengan matang, maka apapun resikonya, beliau akan menjalani dan memilih itu. Meskipun resikonya itu menurut pandangan umum sedikit mempertaruhkan posisi yang normal atau posisi nyaman. Contohnya, misalnya beliau seorang ya pendidik lah, pendidik dan memiliki sampingan pekerjaan, job yang menghasilkan, tapi beliau tinggalkan demi cita-cita misalnya ya. Nanti semuanya akan tahu ya pada waktunya. Beliau memiliki cita-cita yang sangat besar begitu. Jadi saya tahulah kegigihan di bidang itu. Nah, kira-kira saya ingin mulai dari pertanyaan ini. Itu apa Pak aja Hakim. banyaknya, Pak? Ini pertanyaan-pertanyaan ringan, sederhana. Pertama ini, ada nggak apa momen sulit dalam hidup sampean itu yang sampean itu ingat, dan momen sulit itu membentuk mental sehingga menjadi diri atau sosok Pak Hakim saat ini? Momen-momen sulit itu. Mental gigih ya. Ya, momen hidup, kejadian, pelajaran hidup yang ini titik atau momen yang membuat saya itu semakin dewasa atau semakin berani gitu. Suramadu itu tahun berapa ya? Suramadu kalau tidak salah 2009 ya, 2009 2010 ya. iya sekitar itu. Rumah saya itu kan dekat, Pak. Iya, enggak dekat, di berapa kilo ya, enggak tahu. Dulu waktu dibangunnya Suramadu, saya itu kelas 2 atau 3 SMP, MTSN Bangkalan itu. Nah, jadi 2 saudara saya 3 bersaudara. Kakak saya itu, Iya. waktu awal dibuka secara resmi sama SBY, Betul. itu kan rumah saya itu kan pinggir jalan, jadi iring-iringan rombongan SBY itu lewat gitu. Nah, kenapa yang diajak itu malah kakak saya ini, yang nomor pertama, saudara saya yang nomor pertama? Oleh
Orang tua. oleh orang tua dan paman. Nah. Nah, saya ditinggalkan nih. Dan entah alasannya kenapa gitu. Saya ndak mau bilang orang tua pilih kasih ke anaknya, ndak. Karena orang tua tahu cara ngedewasakan, membentuk anaknya satu sama lain pasti Betul. beda sesuai karakter gitu. Cuma ya dari kejadian itu Mbak itu kan ditanya, loh Bang Metanoro, kok kamu nggak ikut? Ya saya nggak diajak. Kalau nggak diajak ya saya nggak ikut. Lalu saya buat alasan saat itu. Ketika diajak kedua kalinya, Ya. gitu, saya buat alasan, saya enggak mau ikut. Saya kerja kelompok itu apa istilahnya kan? PR apa gitu Iya, ya waktu kerja sekolah kelompok ya. sama temen di Bangkalan. Jadi saya buat alasan aja. Padahal nggak ada sebetulnya. Itu waktu kelas berapa? Kelas 3 MTS. Mau mondok itu, sebelum mondok di TMI. Jadi sudah saat itu saya mau lewat Suramadu itu hasil upaya saya sendiri gitu. Nggak mau bergantung, nggak mau karena diajak kayak diuntungkan keadaan tuh nggak mau saya. Ya sudah, karena saya nggak diajak, ya sudah. Saya akan buktikan saya bisa lewat Suramadu. Sebetulnya kan remeh ya. Iya. Cuma mau lewat Suramadu itu, ya karena penasaran gitu. Iya. Kalau dikerucutkan lagi apa kira-kira? Momen apa gitu? Rasanya apa yang membuat Anda ibaratnya patah hati dengan keputusan itu? Kan kalau kita lihat kelihatannya sederhana ya, tetapi kan kita tidak bisa mengetahui isi perasaan seseorang gitu, sehingga itu membuat patah hati begitu. Iya, perasaan saya itu apa ya? Kecewa karena nggak diajak gitu. Jadi saya sudah ambil sikap bahwa ya sudah, saya mau jadi seseorang yang nggak mau diuntungkan karena keadaan. Jadi diandalkan, oh itu bisa karena orang tuanya mampu atau kaya, orangnya punya kuasa. Saya tidak mau kayak gitu. Jadi saya ambil pelajaran dari situ. Ya sudah, saya mau mandiri, saya mau buktikan dengan usaha saya sendiri, saya mampu mencapai apa yang saya inginkan. Oh gitu ya. Dan itu berlanjut Pak. Jadi saya buktikan bahwa saya bisa lewat Suramadu itu ketika 2 tahun setelahnya. Saya mondok di TMI, alamin perinduan, saya 3 intensif, bisa ikut lomba ke Malang. Waktu itu Win Malang. Iya. Win Malang apa yang Nurul Jatid Probolinggo duluan ya. Jadi kan itu ya udah, saya berhasil 1 dan itu akan berlanjut bukan hanya Suramadu sampai ke Malaysia, Thailand, alhamdulillah. Iya. Sebenarnya kan ya lagi-lagi kalau kita ulang, ini kejadian yang terlihat sepele, sederhana, tetapi justru dari kejadian yang sederhana itu memantik seseorang untuk menemukan atau membuka pintu untuk menemukan jati dirinya. Misalnya dari ya merasa patah hati, merasa ditirikan ya. Bahasa kasarnya seperti itu. Padahal itu proses kehidupan lah ya Pak ya. Sangat sederhana sekali mungkin kelihatannya, tetapi itu justru menjadi titik balik perjalanan hidup yang mendewasakan. Lanjut ya Pak ya. Boleh. Lanjut pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Gini. Menurut Anda itu, apakah kegigihan itu selalu soal bertahan dan berjuang, atau justru ada momen kegigihan itu berarti berani berhenti dan mengubah arah hidup? Tentang kegigihan itu. Kenapa saya mempertanyakan ini? Karena saya melihat Anda memiliki potensi ini. Bagaimana Anda memaknai ini? Saya resign sudah 5 bulan Pak. Jadi Juli itu saya dari pondok 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Jadi selepas dari pondok saya ngajar di madrasah dan kampus yang baru bangun saat itu. Jadi saya terlibat mulai dari pembuatan logo sampai
kemarin Juli 2025. Iya. Kok saya merasa ya ilmu nambah tapi lambat sepertinya. Jadi saya merasa ilmu yang saya pakai di madrasah ataupun kampus, dua-duanya itu saya ngerasa ilmu saya dan keterampilan saya yang lama. Ngedesain kebutuhan visual dua lembaga itu, sekolah dan kampus. Saya merasa loh, kok jalan di tempat keterampilan saya. Sedangkan sekarang kan AI banyak. Saya mau juga pengen tahu ke sana gitu kan. Jadi ya sudah wes, saya izin resign meskipun izinnya baru diiyakan setelah izin 7 kali. Karena 7 kali. 7 kali itu tidak sedikit ya. Belum nemu ganti waktu itu. Sampai kalau yang di kampus ya, sampai di kampus itu ya sudah Mas Hakim, boleh asalkan ada ganti. Cari yang lulus SMA atau MA 2 orang sampai ajarkan keterampilan desain grafis itu, dua-duanya mau saya gratiskan pol sampai selesai. Iya. Ya sudah, saya keluar, saya mau nambah skill baru. Ya. Ini lagi-lagi pelajaran ya, terutama untuk saya pribadi dan untuk kita yang mendengarkan itu. Ini kan membutuhkan sebuah mental dan keberanian itu ya untuk mengambil keputusan-keputusan itu. Misalnya kita sudah di posisi yang sudah nyaman, tetapi di sisi lain kita merasa kurang akan pertumbuhan hal yang baru. Jadi kita mencari itu dan mengikuti kata hati. Lalu kalau dihubungkan dengan kegigihan itu, bagaimana mengelaborasi antara berhenti dan terus berusaha dan mengubah arah seperti pertanyaan yang kedua tadi itu? Letak tentang kegigihan itu. Gigihnya itu di satu kan kemauan yang kuat untuk gak diam di tempat. Saya ngerasa manfaatnya kok, masa manfaat kalau di kampus sama ini sekolah, manfaatnya ya hanya untuk satu ruang kelas atau 2 saja. Jadi saya ngerasa kurang luas manfaatnya. Saya keluar karena ngajar itu tidak harus di tertutup tembok kelas kayak gitu. Saya rasa sekarang sudah zamannya virtual. Nah, saya mau ngisi di sana juga untuk bantu-bantu mencerdaskan bangsa, kira-kira begitu. Iya, betul. Kita sama-sama memiliki tujuan yang mulia ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu sebagai santri dan pendidik di dunia pendidikan pesantren, latar belakangnya juga seorang santri, nilai apa dari tradisi pesantren yang paling membentuk daya tahan mental Anda dalam hidup? Kalau saya nggak mondok kecuali di Al-Amin. Jadi selebihnya mondok di musola-musola, cari guru-guru sendiri itu. Di Al-Amin itu saya dapat pelajaran bahwa semua program pengajaran dan pendidikannya itu pasti harus disiplin waktu, dan itu ketat. Acara demi acara, program demi program, kita diatur oleh lonceng. Teng, waktunya makan. Teng, waktunya ke masjid. Nah, disiplin waktu itu dan arahan-arahan guru dengan programnya itu yang buat saya ngerasa pondok ini seperti kereta api, Pak. Jalan satu rel, fokus, gak akan berhenti kecuali nanti sampai di tujuan. Berhentinya sesaat hanya di stasiun-stasiun saja. Dan kalau penumpang di kereta itu ada yang ngelihat pemandangan nih, kadang lewat sawah. Saya ngebayangin kayak gitu analoginya. Ada penumpang yang karena ngelihat pemandangan indah lalu pengen turun, silakan turun. Tapi kereta tetap jalan. Yang mau ikut kami, ya sudah ikuti rel kereta ini aja. Kalau kamu itu yang membentuk jiwa kedisiplinan. Ya, betul. Iya, penjiwaan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren. Apapun kegiatannya
pelajarannya bagi saya disiplin. Dan kalau boleh saya beropini ya, sebenarnya kita memahami kehidupan, siklus kehidupan yang secara luas, itu kan seperti itu. Semuanya berjalan seperti kereta, dia akan berhenti hanya pada stasiun-stasiun tertentu, tempat pemberhentian kereta. Stasiun dalam hal yang personal mungkin ya, usia manusia akan mati. Tapi secara universal kehidupan itu kan terus berjalan. Lalu ada orang-orang yang menolak untuk ikut menuju rombongan kereta itu sampai pada stasiun, mungkin melompat, dia akan mati, kecelakaan, atau dia tidak akan menjalani tugas hidupnya dengan baik, ya kan? Itu kan gambaran-gambaran kehidupan kita kan sebenarnya. Gini lagi, sedikit ya, tentang bahasa Arab. Ini ada kaitannya juga, karena kan latar belakang pendidikannya ambil jurusan bahasa Arab dulu. Sering ikut event lomba-lomba, sering ikut debat juga. Tapi saya tidak ingin menanyakan pengalaman itu. Saya hanya ingin menanyakan terkait kaitannya bahasa Arab itu untuk membentuk cara berpikir seseorang dibandingkan dengan bahasa yang lain. Cara berpikir. Bahasa itu dulu waktu saya kelas 5, 1 tahun sebelum lulus dari TMI itu, kita di Diwan atau kantor Virtalia, kantor ekstrakurikuler pilihan siswa, itu kan pengembangan bahasa Arab. Ada saya dan teman saya. Kita sedang garap majalah 2,5 bulan sekali itu. Ketika kita lagi ngetik bahasa Arab, layout majalah, lalu Kiai Bustomi masuk. Ngelihat kita yang sibuk dengan bahasa Arab, kamus berserakan dan lain sebagainya, lalu beliau mengingatkan kita, dan ini masih lekat keingatan saya. Jangan sampai salah ya, kalian bisa bahasa Arab itu bukan untuk ya sudah, tujuannya bisa ngomong bahasa Arab saja, bukan. Tapi bahasa Arab itu alat. Sarana. Alat untuk memahami syariat yang luas, lebih luas daripada sekedar bisa muhadas di depan santri. Nah, jadi iya, kalau kembali gitu kan karena turos hazanah keislaman itu banyak menggunakan bahasa Arab. Jadinya ketika kita baca itu nambah pasti kekayaan itu. Hebat-hebat ulama-ulama pengarang kitab-kitab turos itu, Pak. Iya. Memang seorang santri itu diwajibkan untuk bisa paham dan menguasai tentang bahasa Arab, karena ilmu tentang Islam itu kebanyakan memang menggunakan bahasa Arab. Turosnya itu ilmu-ilmu warisan dari ulama-ulama terdahulu ya. Gitu akhirnya. Kemudian pertanyaan terakhir ini sudah. Cepat, singkat ini. Kali ini dalam satu kalimat, apa makna perjuangan bagi Anda? Bukan menurut buku, tapi bagi Anda. Justru yang kalau diminta dari buku itu saya nggak tahu. Iya. Bagi saya tanggung jawab. Makna perjuangan itu tanggung jawab. Itu tanggung jawab. Karena kita sudah dikasih nyawa, kesempatan untuk hidup, maka saya rasa itu tanggung jawab ke saya untuk mensyukuri hal itu. Gitu kan, tanggung jawab. Mau dibuat apa ini? Nafas, waktu, usia, itu tanggung jawab bagi saya. Jadi saya arahkan ke hal-hal yang baik dan bermanfaat. Gitu, tanggung jawabnya itu untuk hal-hal yang baik. Gitu. Tanggung jawab ya semua partnya. Misalnya tanggung jawab dikasih mata bisa melihat,
mau dibuat apa. Iya. Ini sebenarnya kalau kita bahas mendetail dan lebih luas lagi, jadi subtema tersendiri ini tentang tanggung jawab. Kalau saya analisis, kita bedah dengan filosofis ya. Tanggung jawab seseorang apa beda-beda. Bagaimana cara kita mengetahui tanggung jawab kita sebagai manusia yang dilahirkan? Tanggung jawab saya dengan Anda, dengan sahabat saya, itu berbeda tanggung jawabnya. Kita dilahirkan di waktu yang berbeda, tanggung jawabnya berbeda, fisik kita berbeda, begitu ya. Itu tidak sederhana. Dan hakikat dari perjuangan itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau kita paham tentang subjek-objek gitu, tanggung jawab itu ibarat objek, subjek ya. Subjeknya itu. Tapi perihal apa yang harus kita emban, amanah apa, tanggung jawab apa, itu yang perlu kita cari. Ya kan kalau kita gak paham tentang objek yang harus kita tanggung jawab, apa yang omong kosong kan? Betul. Sampean gimana memaknai hidup ini? Perjuangan. Memaknai perjuangan. Iya. Yang nggak di kitab. Iya. Kalau bagi saya, perjuangan itu tentang kejujuran. Hakikat dari perjuangan saya memaknai itu kejujuran. Kejujuran hubungannya dengan suara hati kita, suara batin. Suara batin, suara hati itu yang paling dalam itu tidak pernah bohong. Meskipun akal bisa membohongi, oh ini lebih menguntungkan, tetapi ada suara yang lebih tersembunyi yang berbicara pada kita, oh tidak, itu sebenarnya tidak baik bagimu itu. Itu adalah suara batin, itu adalah kejujuran. Nah, perjuangan adalah tentang itu bagi saya. Berjuang untuk mengikuti kata hati. Mengikuti kata hati. Kalau ada ulama-ulama tasawuf misalnya mengatakan, mintalah fatwa pada hatimu itu. Tentang banyak hal. Ini juga luas, Pak. Bicara jujur itu kan tafsil atau rinciannya kan. Iya. Ya, tapi sederhananya kita mampu mengikuti fatwa hati kita. Ya. Gimana? Nggak mau disetir orang lain kah? Bukan perihal nggak mau disetir orang lain. Tetapi tentang kemampuan kita untuk menilai suara yang lahir dari dalam, lahir dari ego atau lahir dari hati. Lahir dari hawa nafsu, lahir dari kejujuran hati. Apa itu bermakna anti intervensi ya? Orang ngasih masukan, kita nolak. Tidak. Anti intervensi itu kan gambaran luar, Pak. Orang yang misalnya luar itu adalah ekspresi sikap. Sedangkan batin itu adalah persoalan yang dapat kita rasakan sendiri. Nah, itu kejujuran suara batin bisa ditemukan oleh orang-orang yang gemar menyendiri, berpikir, merenung, mampu mencari ke dalam diri. Itu metodenya, caranya. Begitu. Itu saya memaknai perjuangan. Nggak mudah atau cepat bereaksi gitu ya. Orang-orang yang seperti itu. Verifikasi, mengamati dulu. Betul. Ya. Betul. Ya, memang tidak mudah, tapi itu bagi saya pribadi ya, khususnya itu adalah prinsip hidup saya yang saya terus mencari itu. Istilahnya seorang pencari, seorang yang haus akan ilmu pengetahuan untuk memecah rahasia-rahasia, dimensi-dimensi yang terdalam dalam diri manusia. Karena semua persoalan itu sebenarnya timbulnya dari dalam diri kita, dari pikiran, dari hati. Kalau manusia selesai dengan pikirannya, menata pikirannya, selesai menata hatinya, kehidupan itu damai. Panjang prosesnya, Pak. Untuk apa ya? Saya selesai dengan diri saya sendiri itu tidak proses, mudah. Iya. Proses, tidak mudah. Artinya ya, saya kadang bilang ke teman-teman saya, mohon maaf, bukan anti intervensi. Saya nggak apa namanya,
sombong karena nolak masukan. Tapi karena 10 tahun ini sudah hasil pengamatan saya, keputusan saya saat ini. Panjang. Itu hasil pengamatan saya, pengalaman saya, pahit manisnya sudah 10 tahun. Lalu ada orang yang lihat atau dengar tentang saya, keputusan saya yang resign misalnya ini. Orang yang dengar cerita tentang saya 2 menit, lalu ngasih masukan. Dan menilai bahwa keputusan saya itu salah, bahkan nggak bagus, itu buruk banget gitu keputusannya, salah dong. Panjang memang. Panjang perjalanan. Kalau kita kaitkan dengan khazanah tasawuf misalnya Pak, atau definisi-definisi dalam tasawuf, ini bisa panjang atau bisa sebentar. Kenapa sebentar? Karena mengenai hijab saja itu. Tabir, kata orang-orang sufi, itu tabir yang dibuka oleh Tuhan. Di mana tabir itu? Padahal ada di dalam gitu. Bagi orang yang sedang mencari, pencarian itu, 7 kali mengelilingi bumi, kalau tabir itu belum terbuka, tidak akan pernah mengetahui dan sampai. Iya. Gitu. Jujur ya. Iya, saya maknai perjuangan itu adalah kejujuran. Kawan-kawan, bahas lebih luas ini, Pak. Mari kita bahas ya dengan tanggung jawab. Oh ya, saya minta kepada teman-teman untuk memberikan saran, masukan tentang kita enaknya bahas tentang apa nih, begitu. Atau kurang apa untuk dievaluasi lebih baik, begitulah ya. Ya, Pak. Teman-teman yang nonton boleh cerita nih. Versi teman-teman apa? Kegigihan atau perjuangan, perjuangan sesuai dengan pengalaman hidupnya masing-masing. Sampai sini dulu konten kita kali ini. Terima kasih yang sudah mantengin dan nonton dari awal sampai akhir tanpa skip. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.